Hai semuanya, kembali lagi ke channel Aprianti Azayaka Piu Piu. Apa kabar nih kalian semua guys? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Dan semoga kalian sehat selalu. Tetap jaga kondisi tubuh kalian agar tetap berstamina dan fit, oke? Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal membahas tentang penyebab sesak napas sering kambuh bagi penderita asam lambung atau penderita GERD. Kalian pasti hafal banget singkatan dari GERD kan? Gastroesophageal Reflux Disease. Yap. Teman-teman, aku juga penderita GERD sama seperti kalian. Jadi kalian gak usah khawatir, kalian gak usah sedih, karena kalian tuh gak sendiri teman-teman. Aku juga sakit GERD sama kayak kalian ya. Jadi tetap semangat teman-teman. Dan gak boleh menyerah. Untuk menuju proses kesembuhan, kita harus tetap semangat. Tetap terapkan pola hidup yang sehat ya. Kalian juga harus menghindari makanan-makanan yang menjadi pantangan untuk menderita asam lambung ya. Karena kalau kalian hanya minum obat dokter aja, tetapi kalian tidak pantang makanan, ya percuma aja dong ya. Sesak napas itu tetap kambuh dan asam lambung kalian kambuh juga, ya kan? Jadi gini ya teman-teman, penyebab sesak napas akibat asam lambung sering kambuh yaitu faktor yang pertama, stres. Yes. Stres yang berlebihan, kalian hal-hal kecil aja kalian pikirin. Jadi pikiran kalian tuh dominan tuh terlalu terlalu mendalam gitu. Pikiran kalian tuh terlalu mendalam. Jadi membuat pikiran kita tuh tegang. Itulah otot esofagus kalian tuh terbuka. Otomatis dong, kalau pikiran kalian stres, pikiran kalian tegang, kalian banyak pikiran, kalian pikiran yang aneh-aneh, kalian pikiran macam-macam, otomatis otot esofagus di sini bakal terbuka splinternya. Kalau otot esofagus sudah terbuka, asam lambungnya bakalan naik ke atas, ke kerongkongan. Kalau zat asam itu naik ke kerongkongan, itulah tadi menyebabkan timbulnya gejala-gejala GERD. Ya, seperti sesak napas, napas engap, napas tuh kayak kelelep, kayak nggak bisa napas gitu ya. Terus dada kalian ngerasa panas, terus di ulu hati kalian panas, terus kepala kalian pusing, keliengan, keringet dingin, nyocor, keringet dingin, ya kan? Terus lagi kalian merasakan sakit perih di ulu hati kalian. Kalian pernah nggak perut kalian tuh kram ya, serius ya kali ini. Perut kalian tuh kram, terus kayak kejang gitu perut kalian di sini, kayak kejang gitu. Dan itu nggak enak banget kan? Ya itulah yang disebabkan asam lambung tadi teman-teman. Oke. Jadi faktor stres itu sangat banget berpengaruh terhadap naiknya asam lambung ke kerongkongan. Jadi kalian jangan stres ya, tetap dibawa santai aja. Rilekskan pikiran kalian, bikin pikiran kalian tuh jadi rileks dan tenang. Kalian bisa melakukan meditasi, kalian bisa mendengar hipnoterapi, atau kalian juga bisa mendengar ruqyah ya, agar pikiran kalian, hati kalian tuh tenang. Kalian berdoa, ya Allah, semoga aku sembuh dari penyakit asam lambung ini, semoga pikiran aku tenang, semoga batin dan jiwa aku tenang. Gitu kalian berdoanya ya. Terus faktor yang kedua yaitu kecemasan atau kepanikan. Yaps. Biasanya bagi penderita asam lambung itu kenapa sesak napasnya kambuh lagi? Ya karena sering banget dilanda kecemasan berlebih. Kalian panik ya kan? Kalau kalian tiba-tiba sesak napas nih, entah kalian lagi di jalan, tiba-tiba napas kalian kan gitu kan, kayak susah ngambil napas tuh kan, kayak apa ya, sesak napasnya tuh kayak napas kalian tuh kelelep gitu kan teman-teman. Itu langsung
perasaan kalian kalau dilanda sesak napas pasti otomatis panik gitu kan. Nah, itulah teman-teman, kalau kalian panik, itu asam lambungnya tuh naik ke kerongkongan, dan itu malah bikin sesak napas tuh semakin menjadi-jadi gitu kan. Jadi tenangkan pikiran kalian dulu, keep calm. Oke, aku nggak apa-apa, ini cuman anxiety, ini cuman bawaan dari pikiran, ya kan. Karena biasanya orang yang sakit asam lambung ini itu disertai dengan kecemasan berlebih, yang anxiety tadi yang aku bilang. Karena lambung kita tuh belum normal, teman-teman. Lambung kita tuh belum sehat. Jadi kita harus memperbaiki lambung dulu agar dia bisa kembali lagi normal seperti dulu, ya kan? Ya, kalian juga hindari begadang ya. Kalian harus tidur tepat waktu, minimal 8 jam. Kalau kalian sering banget begadang ketika kalian lagi sakit asam lambung, kalian sering begadang, itu apa ya? Itu akan memperlambat regenerasi sel lambung kalian. Gitu, teman-teman. Dan benar-benar penyakit gangguan pencernaan ini gak enak banget ya, justru bikin kita menderita, ya kan? Kalian pengen cepat-cepat terbebas dari penyakit asam lambung ini kan? Sama aku juga. Kadang gimana ya, kalau aku tuh orangnya pemikir, apa-apa dipikirin. Kalau lagi kena revisi skripsi aja dipikirin. Ya itulah yang bikin asam lambung aku naik. Kalau kalian apa sih yang bikin asam lambung kalian naik? Komen ya di bawah. Teman-teman semua, kalian gak usah takut, gak usah risau, gak usah galau. Mungkin kalian ketakutan karena kalian takut penyakit ini nggak bisa disembuhkan. Itu pikirannya salah banget. Penyakit GERD bisa disembuhkan asalkan kalian tanamkan di hati kalian, di jiwa kalian itu, saya bisa sembuh. Saya bisa sembuh dari GERD. Asalkan kalian punya semangat, punya niat, dan yakin kalian bisa sembuh dari GERD, insya Allah kalian bisa sembuh dari penyakit asam lambung ini. Kalau kalian tetap sabar dengan proses penyembuhannya. Karena penyakit asam lambung ini butuh proses untuk penyembuhan. Nggak segampang kayak sakit lain. Mungkin kalau kalian sakit demam, sakit batuk, terus kalian kayak pusing biasa, minum obat aja langsung sembuh. Beda dengan sakit GERD, sakit asam lambung ini. Butuh proses, jadi semuanya tuh butuh tahapan gitu ya teman-teman. Tetap jalani tahapan tersebut, tetap sabar intinya, dan jangan dibawa panik. Sekali lagi aku bilang, kalau kalian gejala GERD mulai kambuh, jangan panik, jangan cemas. Santai aja, aku nggak apa-apa, ini cuma anxiety aku. Anxiety yang mempengaruhi semuanya, ya kan? Kecemasan berlebih itulah yang mikir, apa ya, yang membuat pikiran kita nih jadi aneh-aneh, ya kan? Itulah kenapa pikiran itu saling ada keterkaitan dengan lambung. Ya, itu tadi yang aku bahas di video sebelumnya, the gut-brain axis. Ya, pikiran dan lambung itu sangat signifikan dan saling berhubungan satu sama lain. Ya, karena apa? Karena kalau kalian stres, kalian banyak mikir, terus pikiran kalian tuh dominan, mendalam, pikiran kalian tuh yang aneh-aneh, itu akan mempengaruhi lambung, ya kan? Tapi kalau pikiran kalian tuh bahagia, kalian happy-happy, gejala GERD itu nggak bakal kambuh kan, ya kan? Coba deh kalian untuk jangan terlalu tegang, jangan terlalu jangan terlalu hal-hal kecil aja dipikirin. Coba kalian tenangkan diri kalian, rilekskan pikiran kalian, teman-teman. Jangan dipikirin hal-hal yang aneh. Jangan pikirkan hal-hal yang negatif. Pikirkan saja hal-hal yang untuk menuju kesembuhan asam lambung. Ya. Kalian harus yakin kalian bisa sembuh dari penyakit asam lambung ini ya, teman-teman. Tetap positive thinking, oke? Bagi kalian penderita asam lambung sama kayak aku, kalian harus menerapkan 3P. Yaitu, yang pertama, pola pikir. Yang kedua, pola makan. Yang ketiga, pola hidup.
Oke, kita bahas yang ke pola pikir. Pola pikir, jadi pikiran kalian tuh harus dibawa dengan happy, bahagia, ceria, dan dibawa santai. Please jangan tegang. Kalau pikiran kalian tegang ya, mumet kalian guys. Kalau kalian tegang, kalian pasti migrain ya kan? Kalau migrain, terus kalian pikirannya yang aneh-aneh, otomatis ya asam lambung naik. Jadi pikiran kalian harus yang senang-senang, happy-happy, kayak dengar musik, dengar lagu, ataupun jalan sama teman. Itu kan bisa mengurangi kecemasan di dalam pikiran kalian ya kan? Jadi pikiran kalian tuh harus happy-happy gitu, senyum kayak gitu, ketawa-ketawa gitu sama teman, agar pikiran kalian tuh enak, tenang, seneng gitu ya. Bikinlah hidup kalian tuh bahagia seperti dulu lagi, sebelum terkena GERD. Hidup kalian bahagia kan, tanpa diiringi dengan kecemasan ya kan? Oke, yang kedua yaitu pola makan. Yaps, pola makan di sini sangat berpengaruh bagi kalian penderita asam lambung. Biasanya orang penderita asam lambung itu pantang makanan yang pedas, asam, dan makanan yang mengandung lada, ya kan? Kalian harus pantang makanan, jadi kalian penderita asam lambung harus konsumsi makanan yang lembut-lembut seperti bubur, oatmeal, Quaker Oats, sama aja sih sebenarnya. Kentang, jadi kentangnya tuh direbus gitu ya teman-teman. Terus kalian harus saja makan buah pir, buah apel, buah pisang. Tapi ada beberapa buah yang nggak boleh kalian makan, yaitu buah yang mengandung asam, yaitu jeruk, nanas, lemon. Itu kalian nggak boleh konsumsi buah yang mengandung asam itu ya. Oke, faktor yang ketiga yaitu pola hidup. Ya, pola hidup. Di sini kalian harus bilang ke diri kalian sendiri, aku bisa sembuh. Kalian harus memperbaiki pola hidup kalian, seperti kalian olahraga, kalian merelaksasikan pikiran, kalian tenangkan pikiran kalian agar pikiran kalian tuh tenang. Tapi bagi penderita GERD, kalian nggak boleh olahraganya tuh terlalu berat ya. Buat penderita GERD itu olahraganya tuh yang santai-santai aja, kayak jogging sekitar rumah aja joggingnya, jangan terlalu jauh jaraknya, nggak boleh. Ataupun kalian kayak treadmill kayak gini, tuh yoga bisa juga untuk asam lambung ya, yoga itu. Pokoknya olahraga tuh yang ringan-ringan aja, buat pikiran kalian tuh tenang, relax ya kan. Ya pokoknya intinya, kalau kalian pengen sembuh dari penyakit asam lambung, kuncinya hanya satu ya teman-teman. Kalian harus sabar dengan proses penyembuhan penyakit GERD ini ya. Karena penyakit GERD ini butuh proses teman-teman, gak segampang yang kita pikirkan. Itu butuh proses semua. Apalagi ya itulah yang menyebabkan sesak napas itu kambuh, faktor stres, faktor panik, kecemasan tadi. Itulah yang membuat otot esofagus kalian tuh terbuka. Jika otot esofagus terbuka, asam lambung bakalan naik ke kerongkongan, yaitu menimbulkan gejala GERD tadi teman-teman. Tetap santai. Oh ya, satu lagi, mungkin bagi kalian penderita asam lambung, kalian harus membiasakan diri untuk minum air hangat ya. Karena dengan air hangat itu membantu proses melancarkan pencernaan di dalam perut kalian, di dalam usus, di dalam lambung. Air hangat itu bagus banget untuk menetralkan kadar asam lambungnya di dalam tubuh kalian teman-teman. Jadi kalian tetap minum air hangat ya. Minum juga herbal seperti kunyit, temulawak, jahe, daun binahong, dan lain sebagainya. Banyak banget ya obat-obat herbal yang bisa kalian konsumsi, dan itu aman banget untuk jangka panjang ya teman-teman.
Teman-teman semua, bagi kalian penderita GERD sama kayak aku, kalian gak boleh panik. Sekali lagi aku bilang ke kalian, gak boleh panik. Asam lambung itu bakal kambuh ketika kalian banyak pikiran, ketika kalian panik ya, kalian cemas. Loh, gimana nih? Kenapa napas aku kayak megap-megap kayak gitu ya, kayak orang sakit asma gitu ya. Sebenarnya itu pengaruh lambung, itu bawaan dari lambung kalian, karena lambung kalian tuh belum normal, belum sehat. Ya, makanya tadi gejalanya tuh kayak bermacam-macam, keliengan, sesak napas, terus dada kalian ngerasa panas, kayak kebakar gitu kan. Dan itu nggak enak kan teman-teman, sakit asam lambung itu nggak enak. Ya tetap, intinya kalian harus tetap berusaha, ya kan? Harus tetap semangat, berusaha, dan nggak boleh menyerah ya. Kita harus sembuh, kita harus lawan penyakit ini ya kan teman-teman. Ya faktornya kenapa orang bisa kena asam lambung ya gaya hidup tadi. Gaya hidup tadi berantakan, dia sering banget makan makanan pedas, terus dia sering banget konsumsi makanan junk food, belum lagi pikirannya stres ya, itulah yang penyebabnya dia sering kena asam lambung tadi. Awal mula dia kena asam lambung, mungkin juga dia sering begadang, telat makan, itu juga faktor utamanya ya teman-teman. Jadi banyak banget penyebab kenapa orang tuh kena asam lambung. Sesak napas tadi ya karena bawaan stres tadi, stres, terus kalian panik berlebihan, cemas berlebihan, sesak napas tuh bakalan kambuh gitu kan. Dan itu gak enak teman-teman. Jadi tetap relakskan pikiran kalian ya kan. Apa ya, tetap santai lah. Kalian harus santai, jangan terlalu dibawa tegang pikiran kalian. Santai, oke? Jangan dibawa tegang teman-teman. Kalian gak usah galau, gak usah panik, gak usah cemas, gak usah terlalu gak usah terlalu dipikirin lah gitu ya. Hal-hal yang gak penting gak usah dipikirin gitu kan. Kalian fokus aja ke proses penyembuhan asam lambung ya. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga video aku bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like video aku, komen video aku, dan share video aku di semua sosial media yang kalian punya. Kenapa video aku mesti di-share? Karena agar video aku bisa memotivasi orang lain, buat kalian yang kena GERD bisa termotivasi ya kan. Biar kita itu gimana ya, saling sharing gitu kan. Gimana sih pengalamannya kena asam lambung, apa aja yang pernah kita alami selama sakit asam lambung ya kan. Mungkin awal-awal kalian sakit, mungkin kalian agak gelisah ya, awal-awal sakit kena asam lambung ya kan. Intinya ya itu tadi, kalian harus pantang makanan, jaga pola pikir, jaga makan ya, agar sesak napas itu nggak kambuh ya. Terus kalau kalian udah berobat ke dokter, ya udah habiskan obat dokter tersebut ya. Habiskan, tuntaskan berobat di tempat tadi ya. Kalau obat dokter habis, ya kalian bisa menggunakan obat herbal. Bukan obat sih sebenarnya, karena ini benar-benar dari rimpang ya. Rimpang itu bahan dapur seperti jahe, kunyit, temulawak, itu kan rimpang-rimpangan ya kan. Ya udah, itu aja intinya. Sebenarnya gimana ya teman-teman ya, mungkin kalau kalian udah lama sakit asam lambung, kalian gimana sih mikirkan kayak cara mengatasi secara tepat untuk agar asam lambung ini cepat hilang dari peredaran ya, cepat hilang dari tubuh kita. Ya aku juga tahu karena aku sakit asam lambung itu bulan Mei. Dari bulan Mei 2020 sampai sekarang. Tapi sekarang tuh udah agak mendingan. Intinya kalau kalian bahagia, kalau pikiran kalian bahagia, kalian gak stres, insya Allah asam lambung itu gak bakal naik ke atas. Asam lambung kalian gak bakalan kambuh. Itu aja sih.
awal-awal aku sakit itu parah banget. Bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli itu parah. Aku sering banget keringat dingin. Aku dulu sering banget keringat dingin. Terus kayak jantung berdebar di bulan Mei Juni, kayaknya jantung aku berdebar. Itu awal-awal aku sakit asam lambung ya, dan itu nggak enak banget teman-teman. Tapi kalau sekarang sih lumayan ya, nggak separah kayak dulu. Udah berapa bulan aku sakit ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini September, 4 bulan lebih lah aku sakit, 4 bulan lebih. Dan alhamdulillah aku masih hidup ya sampai sekarang. Masih hidup ya, walaupun aku masih hidup tapi masih aja diserang dengan sensasi GERD tadi, sensasi sensasi asam lambung tadi ya kan. Dan itu nggak enak banget kalau udah diserang asam lambung tadi kan, karena yang aku bilang tadi, untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini butuh proses ya teman-teman ya. Jadi nggak segampang yang kita pikirkan gitu ya. Semuanya butuh proses. Kita sakit aja butuh proses ya kan. Kita sering makan pedas, sering begadang, itu kan butuh proses kan sakitnya. Ya begitupun dengan kesembuhan. Jadi kesembuhan itu juga butuh proses. Oke, sekian dulu. Terima kasih ya teman-teman.